Halo semuanya, disclaimer dulu, di sini aku mau cerita dan ini tidak terjadi di saat-saat ini. Ini terjadi saat dulu. Jadi aku mau cerita tentang dulu gimana sih aku belajar bahasa Korea, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris secara bersamaan. Aku nggak menjamin aku bisa 3 bahasa itu secara lancar. Karena aku sendiri pun sampai saat ini masih terbata-bata dan masih belum lancar. Jadi aku bukan master banget buat 3 bahasa itu. Sebelum aku kasih tahu caranya, ini alasan aku belajar bahasa Korea dan bahasa Jepang itu secara bersamaan. Karena apa? Pertama, ada beberapa kosakata yang mirip seperti kajok dan kazokku, itu yang artinya keluarga. Yang kedua itu pola kalimatnya itu sama. Jadi ini yang membuat aku terbiasa karena urutan katanya itu sama. Misalnya dalam bahasa Indonesia itu SPOK. Tapi kalau dalam bahasa Korea dan bahasa Jepang itu KSOP. Karena sama, aku jadi lebih gampang buat belajar tata bahasanya. Karena waktu itu aku lagi liburan semester kuliah, aku bener-bener punya waktu full 1 bulan untuk belajar selama liburan. Pas kuliah tuh ya aku balik lagi ke rutinitas biasanya, belajar kelompok atau belajar tentang perkuliahan. Jadi aku gak mau nyampur-nyampurin urusan aku belajar bahasa dengan urusan rutinitas aku. Jadi aku bener-bener fokusin waktu yang mana buat belajar bahasa, yang mana memang kewajiban aku. Kalau kalian masih sekolah atau ada kepentingan pekerjaan yang lain, itu kalian benar-benar harus fokus untuk sekolah dan kerja. Jangan disambi belajar materi sekolah atau jangan sambil kerja juga. Jadi kalian harus bedain yang mana kewajiban kalian dan yang mana cuman sampingan aja. Saran aku, kalau kalian masih sekolah atau masih kerja, kalian belajarnya di waktu kalian libur aja. Misal untuk sekolah itu kan Senin sampai Jumat. Kalian bisa belajar di Sabtu Minggu untuk 1 jam aja atau 2 jam aja, atau bahkan kalau kalian sanggup itu bisa 5 jam, atau bahkan paling minimal itu 30 menit. Itu nggak apa-apa kalau kalian Sabtu Minggu pun juga kalian sibuk. Dan untuk pekerja juga, kalau misalnya kalian liburnya di hari Minggu aja, kalian bisa belajar di hari Minggu aja. Jangan bikin konsentrasi kalian tuh kecampur-campur. Selanjutnya tentang jadwal, karena di aku itu pas hari free, aku ambil waktu dari pagi sampai malam. Itu tuh bukan aku full belajar, bukan, tapi ada beberapa aktivitas yang nggak aku tinggalin, kayak misalnya beribadah, bersih-bersih kamar, mandi, makan, dan tidur. Aku nggak naruh belajar itu bikin aku stres, tapi aku naruh belajar itu buat menghilangkan stres aku. Karena aku tuh stres guys, kalau misalnya aku tuh sendirian, nggak kemana-mana, terus nggak punya teman buat ngobrol, itu tuh aku stres. Jadi aku lampiasin ke belajar. Pembagian waktunya itu gimana? Aku bangun pagi, terus aku sekitar jam 5 atau setengah 5 aku bangun untuk ibadah, terus aku tidur lagi. Aku nggak belajar dari sepagi itu guys, aku nggak belajar dari subuh, enggak. Tapi aku bangun sekitar jam 8 atau jam 9, aku beres-beres tempat tidur dulu, baru setelah rapi aku baru bisa belajar dengan tenang. Nah di pagi hari sebelum jam 12, pikiran aku tuh lagi fresh banget, aku belajar bahasa Inggris terlebih dahulu. Entah dari podcast, atau dari internet, atau dari buku. Pokoknya itu sebelum jam 12, aku full bener-bener masukin ke kepala aku dengan konten-konten bahasa Inggris. Buku apa aja yang aku pakai buat belajar bahasa Inggris, aku udah pernah bahas ya di video sebelumnya ini. Kalian bisa lihat aja di situ. Jam 12 itu aku istirahat, makan, ibadah. Aku mandi siang, karena aku mandi dingin tuh kulit aku tuh bakalan gatal-gatal. Aku alergi dingin ya. Udah tuh sampai jam 1 siang itu kan masih ada spare waktu berapa menit ya, sekitar 30 menitan lah gitu. Nah itu aku pakai buat nonton drama Korea atau nonton anime Jepang untuk 1 episode aja. Aku tuh orangnya tahan buat nggak maraton nonton anime atau nonton drama. Jadi aku batasin 1 hari itu cukup untuk 1 episode, kecuali aku dalam posisi tidak belajar pada hari itu. Jadi mungkin di lain hari aku bener-bener ngasih ruang untuk diri aku untuk 1 hari nonton drakor atau 1 hari nonton anime gitu. Jam setengah 2 atau jam 2 pas itu aku mulai belajar bahasa Korea dulu. Aku targetin untuk 2 materi aja per hari, maksudnya 2 tata bahasa aja per hari. Dan aku nggak targetin ke diri aku sendiri, aku harus menghafal kosakata per hari itu berapa. Tapi aku menghafal kosakata itu dengan ya terbiasa nyatet, terbiasa nulis, terbiasa ngerjain soal-soal gitu. Karena aku orangnya itu gampang lupa kalau misalnya cuma ditargetin aja. Aku tuh orangnya hafal karena terbiasa dipakai, karena terbiasa dibaca, karena terbiasa ditulis, karena terbiasa ngerjain soal juga. Aku belajar bahasa Korea itu alurnya selalu maju. Jadi aku targetin 1 bulan itu harus selesai 1 buku.
Aku nggak peduli kalau misalnya di bab sebelumnya itu aku lupa itu materi tentang apa, itu kosakata artinya apa. Aku nggak peduli, aku terus maju. Nanti di akhir bulan aku buka lagi catatan aku, dan pasti di kepala aku tuh ada ingatan-ingatan kecil tentang apa yang udah aku pelajarin. Aku belajar dari jam 2 sampai jam 3, terus aku ibadah. Aku lanjut lagi sampai jam 5. Jam 5 itu kan menjelang maghrib. Itu aku mandi lagi, persiapan buat belajar bahasa Jepang, terus ibadah, terus makan malam. Setelah ibadah di sekitar jam 7, aku skincarean dulu, terus habis itu baru aku mulai belajar bahasa Jepang sampai jam 10 malam. Metode aku untuk belajar bahasa Jepang itu sama aja kayak belajar bahasa Korea. Urutan belajar tata bahasanya tuh gimana? Aku patokannya dari buku yang bahasa Korea. Misalnya buku yang bahasa Korea itu tentang kepada, dari, pergi ke, datang ke, kepada, karena. Di buku bahasa Jepangnya itu kan gak urut sesuai sama buku yang bahasa Korea. Aku ikutin cari-cari materi yang sesuai sama yang tadi aku pelajarin di bahasa Korea. Jadi aku tuh gak apa-apa kalau belajar bahasa Jepangnya itu ngacak materinya. Yang penting aku patokannya tuh di bahasa Koreanya. Yang penting itu pembelajarannya tuh masih nyambung. Misalnya hari ini tentang karena, tapi, pergi ke, datang ke. Di bahasa Korea dan bahasa Jepang itu harus sama-sama belajar tentang itu. Setelah belajar aku ngapain? Biasanya itu aku persiapan tidur. Aku buka-buka medsos dulu, kayak ada komentar apa, aku balas-balasin komentar dulu, komentar kalian, atau balas-balasin DM kalian tentang bahasa Korea, bahasa Jepang gitu. Di kondisi 1 bulan aku belajar, aku bener-bener settingin diri aku sendiri tuh supaya nggak tidur larut malam, nggak tidur lebih dari jam 12 malam. Pokoknya sekitar jam 10 atau jam 11 itu aku tidur. Kenapa? Biar bangun paginya tuh seger, bangun paginya tuh bisa belajar lagi. Kecuali kalau misalnya aku tuh lagi leha-leha, lagi bukan bulan-bulan untuk belajar, aku paling tidur jam 2 pagi atau jam 3 pagi, atau bahkan tidur selesai subuh. Itu nggak baik ya. Cuman karena pas itu aku nonton drakor atau main game, itu bisa aja terjadi. Jadi aku ingetin lagi, kalian jangan sampai mencampuri urusan yang wajib kalian kerjain dengan sampingan kalian belajar bahasa, karena itu bener-bener bakal berantakan. Itu malah bikin belajar kalian tuh berasa stres, gak ada motivasi, berasa capek gitu. Belajar jangan dibuat stres. Belajar jangan pikirin aku nggak bisa. Belajar tuh nikmati prosesnya, jangan dikit-dikit manja, jangan dikit-dikit nggak bisa, jangan dikit-dikit ini itu. Coba dulu, terus menerus belajar, pasti kalian bisa. Semoga video ini membantu. Semangat belajar, bye bye. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di bawah ya.